Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Buka video ini supaya Anda tahu penyebab kenapa sial selalu mendatangi kehidupan Anda. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kesialan-kesialan yang Anda alami dalam kehidupan Anda. Tentunya ini merupakan salah satu hukum alam semesta dari 12 hukum alam semesta, yaitu yang sering saya ucapkan adalah vibrasi ataukah getaran frekuensi yang Anda kirim kepada alam semesta yang negatif. Sehingga apa yang Anda pancarkan negatif akan mengembalikan negatif-negatif yang pangkat 2 ke dalam kehidupan Anda. Hukum dari vibrasi ini ya banyak dibahas juga dalam buku The Secret oleh Bob Proctor ataukah Law of Attraction, hukum tarik menarik antara diri dengan alam semesta, yang sangat berkaitan dengan hukum vibrasi ataukah getaran yang Anda kirimkan kepada alam semesta. Contoh misalnya yang pernah saya buka rahasianya tentang santet ya. Banyak orang yang sebenarnya tidak kena santet secara Islam ataukah bukan karena jin, tapi hanya keyakinan yang diyakini sangat dalam dikirimkan frekuensi itu ke alam semesta ya. Misalnya seperti contoh ya, Anda meyakini diri Anda kena santet ya. Anda melihat usaha-usaha Anda susah maju, Anda meyakini diri Anda kena santet, Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda ya. Anda yakini dalam jangka waktu panjang dan Anda memberitahukan kepada orang-orang bahwa Anda kena santet ya. Sehingga dalam keyakinan jangka panjang itu membuat getaran frekuensi Anda terkirim kepada alam semesta, sehingga alam semesta menjawab hal negatif itu dengan negatif pangkat 2, sehingga keyakinan akan santet itu akan menjadi hal-hal buruk atau sial yang terus Anda alami menjadi kenyataan. Misalnya Anda melakukan bisnis baju, Anda rugi terus ya. Nah, Anda meyakini Anda semakin terpuruk karena santet yang Anda yakini. Anda pun mencoba berbisnis lain, tetap bangkrut, dan terus seterusnya sampai tiada henti. Itu sebenarnya adalah keyakinan diri Anda yang sial terhadap kehidupan ini. Di alam bawah sadar Anda, hakul yakinnya tetap meyakini kesialan itu, sehingga berbalik terus, sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, sehingga kadang-kadang tugas seorang paranormal itu ya, ataukah tugas ahli spiritual, yang sebenarnya Anda tidak kena santet ya, tapi paranormal ataukah spiritual itu melakukan ritual-ritual dengan baik itu dengan disolawatkan ataukah dengan mengamalkan amalan-amalan tertentu, sehingga tujuannya untuk menghancurkan keyakinan Anda tentang kesialan yang Anda alami ya. Jadi banyak orang yang
mengira dirinya kena santet, sebenarnya tidak kena santet, tapi keyakinan yang diyakini selama terus-menerus dalam alam bawah sadar dan menaung dan menciptakan realitas, ya. Sehingga ketika spiritualis ataukah tukang ruqyah ataukah paranormal itu mematahkan sugesti tingkat tinggi diri Anda dengan cara-cara tertentu sehingga Anda berhenti meyakini hal itu, sehingga kembalilah kehidupan Anda menjadi normal dan merasakan keberuntungan-keberuntungan, ya. Nah, jadi hukum realitas itu adalah sebelum peristiwa itu menjadi kenyataan, biasanya orang meyakini dulu, terus dimasukkan dalam alam bawah sadar, didukung oleh lingkungan sekitar dalam jangka waktu yang panjang, maka akan menjadi realitas. Sehingga janganlah yakini hal-hal kesialan, janganlah meyakini hal-hal negatif, karena akan menjadi kenyataan. Nah, vibrasi ini sebenarnya bahasa spiritualnya adalah doa yang terijabah, ya. Ibaratnya ketika Anda meyakini hal sial, sebenarnya Anda mendoakan diri Anda, dan alam semesta ini memproses apa yang Anda kirim dan terjadi 2 kali lipat. Itu penyebab kesialan-kesialan yang Anda alami dalam hidup ini. Dan tentunya yang kedua adalah pencipta sial itu yang saya bilang karma, ya. Anda menanam hal-hal buruk. Anda menanam hal-hal buruk yang saya bilang sebesar biji zarah pun akan kembali kepada Anda. Meskipun kebaikan itu kecil Anda tanam, akan kembali lagi, ya. Itu hukum keterikatan dalam 12 hukum alam semesta. Dan ketika Anda melakukan hal-hal buruk, baik itu setahun, 2 tahun, ataukah besok, pasti akan dibayar. Sehingga itu penyebab sial yang Anda alami, ya, bukan sebuah kebetulan. Ada yang sengaja Anda undang dengan hukum vibrasi tadi, law of attraction. Ada yang karena akibat negatif atau hal-hal buruk yang Anda tanam di alam semesta ini sehingga kembali. Jadi 2 penyebab kesialan Anda. Ketika Anda berbuat baik, hal-hal baik yang Anda lakukan itu berhubungan di alam semesta ini sehingga sering merasakan keajaiban-keajaiban, dimudahkan oleh Tuhan, ya, dilancarkan rezekinya, dan segala kesulitan-kesulitan Anda mudah hadapi, ya. Kasus yang mengaku dirinya kena santet dan kena teluh, kena sihir, sebenarnya bisa disebut di Indonesia ini 70% tidak kena santet, ya. 70% itu adalah sugesti tingkat tinggi dirinya sendiri yang meyakini hal-hal negatif terus dalam jangka waktu panjang sehingga menjadi sebuah kenyataan. Istilahnya belief system yang meyakini hal negatif sangat kuat, ya. Sehingga para ruqyah dan ahli spiritualis mematahkan keyakinan itu sehingga kembali normal dalam kondisi yang sebenarnya, ya. Bahkan fenomena vibrasi ini, rumus kenyataan ini bisa dibuktikan dengan Anda menanamkan sebuah keyakinan. Kalau Anda ingin buktikan, Anda bisa buktikan 2-3 kali 24 jam untuk Anda ingin membuktikan getaran frekuensi yang Anda kirim ke alam semesta. Misalnya Anda ingin melihat kupu-kupu kuning, posisi rumah Anda misalnya di perkotaan, ataukah Anda ingin melihat cicak berekor 2, ataukah hewan-hewan yang susah Anda temukan, selama 3 kali 24 jam, setiap yang Anda pikirkan, Anda coba alihkan untuk memikirkan hewan tersebut, misalnya kupu-kupu kuning, ya. Nah, setiap Anda dalam kondisi tenang ataukah frekuensi theta, Anda pikirkan kupu-kupu kuning, meskipun di sekitar Anda tidak ada kebun-kebun ataukah tidak ada kupu-kupu kuning. Setiap Anda mau tidur, Anda pikirkan kupu-kupu kuning. Setiap Anda bangun tidur, Anda pikirkan kupu-kupu kuning. Setiap Anda lagi kondisi santai, tenang di bawah pohon rindang sambil ngopi, Anda pikirkan kupu-kupu kuning. Ketika terus fokus Anda yakinkan diri Anda akan melihat kupu-kupu kuning dalam 3 kali 24 jam, maka dipastikan hari keempat dari Anda pikirkan, ataukah hari kelima Anda digerakkan oleh alam semesta ini untuk melihat kupu-kupu kuning. Nah, itu kekuatan vibrasi manusia. Jadi sebenarnya manusia inilah yang sakti, ya. Jadi semesta ini Anda kirimkan sinyal kupu-kupu kuning, nanti misalnya pada hari keempat atau kelima
Anda yang biasa diam di rumah, alam semesta ini menggerakkan Anda untuk keluar, mungkin menemui teman Anda. Akhirnya Anda melihat kupu-kupu kuning di rumah teman Anda, ataukah Anda diarahkan oleh semesta ini mungkin membeli jajan di warung, sehingga Anda melihat kupu-kupu kuning di sekitar warung itu. Sehingga semesta ini menggerakkan diri Anda dan kupu-kupu kuning untuk bertemu dengan Anda, karena Anda memancing untuk bertemu kupu-kupu kuning. Dan itu ada teori yang sudah diteliti. Makanya itu adalah bukti bahwa manusia ini terhubung dengan alam semesta dan hewan-hewan. Bahkan tabungan alam bawah sadar dan pemikiran kita ini tersimpan dalam dimensi hampa di dalam kosmos semesta, yang sehingga itu bisa terkoneksi satu sama lain, ya. Sama seperti contoh, Anda ingin teman Anda mengingat Anda, ya. Jadi setiap Anda bangun tidur, Anda ingat teman Anda, sebut namanya. Setiap mau tidur, Anda ingat teman Anda, sebut namanya. Dan setiap Anda santai, Anda ingat dia dan sebut namanya. Maka nanti akan terfikirkan oleh teman Anda yang jauh, yang tidak pernah bertemu, untuk menelpon Anda, ya. Dan itu sudah sering diuji dan dilakukan. Jadi begitulah kita terhubung dalam semesta ini, yang satu kesatuan dari semua manusia, hewan, dan galaksi-galaksi yang ada di alam semesta ini. Jadi kesimpulan pada kesempatan kali ini, tanamlah karma-karma baik yang akan menjadi baik diberikan oleh alam semesta. Yang kedua, yakini hal-hal positif, buanglah keyakinan akan hal-hal negatif, supaya hidup Anda jauh lebih baik hari demi hari. Nah, seperti itu video pada kesempatan kali ini. Semoga berkah, bermanfaat, semoga Anda paham, dan ulangi kalau Anda kurang paham. Dan dukung terus channel ini buat yang belum subscribe dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Mania Kartik, yang membahas tentang gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus bahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus, dengan ring perak, dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.